Wa idza ra'aita, ini jika engkau melihat al-muta'allimah, seorang penuntut ilmu. Ini langsung tadi Ustadz, kalau engkau seorang penuntut ilmu, dengar, jika engkau melihat seorang penuntut ilmu, murid, tufidul aqwal, dia hanya bisa mengambil omongan saja tadi. Ilmunya Ustadz yang sudah direkam, dihafal, luar biasa, bahkan dia paling hebat di kelasnya, ranking 1, luar biasa. Aqwal, perkataan gurunya yang bisa dinukil ke otaknya. Wala tu'addibuhul af'al, tapi adab gurunya yang baik tidak diserap, lalu tidak dia mengamalkan ilmunya. Fa'lam annahu anit tahsili naqisun, maka sesungguhnya dia di dalam mendapatkan ilmu naqis. Naqis itu apa? Mundur dia, artinya ya gagal, bukan sukses, bukan santri yang sukses, sehingga dia hanya pandai mengambil ilmu tapi tidak bisa mengamalkannya, hanya punya ilmu tapi tidak sampai kepada pengamalannya. Dikatakan mundur itu memang begini, kalau dia itu di saat tidak mengerti lalu melakukan sebuah kesalahan, dia dosa karena kebodohannya. Setelah dia tahu lalu dia melakukan keharamannya, double dia, sudah tahu kok melanggar, maka mundur. Bodoh saja dia adalah sebuah, sudah keterbelakangan, ketertinggalan. Ternyata setelah pinter bukan tambah baik dia. Lihat, orang nilai tambah kurang. Wah, coba orang bodoh melakukan kesalahan, orang mengatakan ya dia memang dia nggak ngerti. Tapi di saat dia pinter melakukan pelanggaran, orang mencelanya lebih, maka nangis, mundur, bukan sekadar tertinggal, mundur lagi, terbelakang. Nah, wa idza ra'aita talibah, jika engkau melihat seorang penuntut ilmu, murid, yantafi'u bi aqwali syaikhihi, pandai mengambil manfaat dari ucapan gurunya, omongan guru Masya Allah dia bisa memahami, bisa dengar. Wala yantafi'u bi af'alihi, tapi tidak bisa mengambil suri toladan. Kalau ternyata ini langsung, jadi Imam Haddad itu satu-satu membicarakan guru, membicarakan murid, membicarakan guru dan murid langsung. Waduh, dikritik dua-duanya. Murid kok tidak baik-baik, ada apa dengan gurunya? Ini kalau ada seorang murid, wa idza ra'ata talib, penuntut ilmu, dia bisa mengambil ilmu dari omongan gurunya, biasa faham, tapi ternyata dia tidak bisa bersulit dan tidak bisa mengamalkan ilmunya, fangdur, lihat sebabnya apa kira-kira. Fa illam taro, lihat, bisa jadi loh ya, maksudnya kritik semuanya, jangan. Bisa jadi jika seorang murid hanya mengambil ilmu dari gurunya tapi kok tidak mengamalkannya, bisa jadi memang murid itu niatnya jelek, tapi bisa jadi ini gurunya kurang benar, sampai ilmunya tidak punya pengaruh kepada murid, kepada perilaku murid, hanya akalnya saja, ilmunya bisa dihafal tapi muridnya tidak melakukan perubahan, tidak berubah menjadi baik. Maka jika engkau menemukan seorang murid yang bisa nyerap ilmunya guru tapi kok akhlaknya murid kok tidak berubah-ubah, kamu lihat dulu. Fa ilam tara fi af'ali syaikhi ma tahsulu bihi al-faidatu, jika engkau melihat perbuatan guru itu tidak mencontohkan, tidak punya pengaruh kepada sang murid, yang tidak menjadikan murid lebih bagus, lah ini maksudnya apa? Bisa jadi memang gurunya nggak ngasih contoh, hanya ngajak dialog, hafalan, Masya Allah, pembahasan fikih, mantek, lughah, wah hebat, ilmunya luar biasa, tapi hanya itu saja, tapi bukan perbuatan seorang guru, bukan sopan santunnya, bukan kekhusyuannya kepada Allah. Bahkan dilihat mungkin gurunya hanya pandai berdebat saja, tapi tidak pernah kelihatan khusyuk di tengah malam.
sholat jamaah barangkali kok tidak rindu. Akhirnya Pak muridnya hanya mengambil ilmunya saja, ternyata perilaku gurunya tidak memberikan faedah kepada sang murid. Maka jika demikian, falaysa bisyai', maka yang mestilah ada problem gurunya. Nggak ada apa-apanya guru itu. Allah, serem. Nah, ini para guru lihat, jika muridmu tidak bisa mencontohmu, engkau bermasalah wahai para guru. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa jadi gurunya sudah ngasih contoh yang baik, muridnya tetap tidak, berarti niat murid yang kurang baik. Falaysa bisyai', maka guru itu nggak ada nilainya, bukan guru dia. Hanya mengantarkan ilmu saja. Kalau mengantarkan ilmu komputer sih. Akan tapi tarbiyah itu adalah contoh. Tarbiyah itu adalah penggemblengan, bukan sekedar otak yang diisi, tapi perilaku yang dibenahi. Itu tarbiyah. Wa idza ra'aita af'alahu tufid, kalau engkau melihat perbuatan guru itu memberikan faedah, kalau engkau melihat seorang guru benar sudah jadi suri toladan, bukan sekedar dia pandai dan ilmunya banyak, ternyata ilmunya terbaca dari perilakunya. Masya Allah. Kalau ada guru model begitu, omongannya oke, jelas seorang guru dia, perilakunya Masya Allah luar biasa, bagus semuanya, suri toladan. Walakin la yuhsinu talib ayastafida, la yuhsinu talibu ayastafida. Tapi sudah punya guru pinter, guru suri toladan, muridnya duduk dengan guru tidak punya perubahan dalam dirinya, bukan mengambil suri toladan, bukan mencontoh gurunya, maka fala ta'tadda bihi, jangan dianggap dia sebagai seorang murid. Dia bukan murid sejati, dia orang yang membesarkan kesombongannya barangkali. Subhanallah, dalam satu hikmah Imam Haddad mengkritik dua orang langsung, bagaimana kita menjadi seorang guru dan bagaimana kita menjadi seorang murid. Jika engkau menjadi seorang guru, tidak cukup ilmu yang kau berikan kepada muridmu, tapi contoh perilaku itu penting. Jika engkau sebagai seorang murid, jangan hanya mengambil ilmu dari guru, tapi bersuri toladanlah, mencontoh akhlak guru. Sampai sebagian para salafun salih itu begitu khawatir tidak bisa bermanfaat ilmunya, meniru guru bukan dalam urusan sunnah, tapi sampai urusan kebiasaan. Subhanallah, sampai cara duduknya niru kayaknya guru, itu sah. Sampai suatu ketika ada satu anak murid dan dia dimudahkan untuk menuntut ilmu, dia ngelihat gurunya kalau mengangkat kacamata tuh pakai ininya, dia niru. Nggak pernah ngangkat kacamata begini, selamanya gini. Kenapa begitu? Saya ngikut guru saya. Jadi gurunya itu kalau ngangkat kacamatanya itu gini, dia juga begitu. Kalau duduk caranya pasti. Sampai kalau berjalan kalau seseorang melihat dia berjalan, langsung kebayang cara berjalan gurunya. Sampai di sini loh ya. Ta'alluq namanya, ikatan hati. Biarpun urusan kebiasaan ada maknanya. Sebab kalau urusan kebiasaan saja bisa meniru, apalagi urusan kesunnahan. Nah, di sini pendidikan indah dari Imam Haddad, bagaimana di saat kita menjadi seorang guru dan bagaimana jika kita menjadi seorang murid. Jika bertemu guru dan murid, yang satu baginda Nabi, yang satu Sayyidina Abu Bakar, terangkat. Jika seorang guru dengan ilmunya dan contoh suri teladan yang ia berikan, muridnya juga demikian mengambil ilmu lalu meniru gurunya bersuri teladan, maka indah. Dan itulah seharusnya dalam dunia tarbiyah. Sehingga kritik ini langsung ditujukan pada dua model manusia. Yang pertama guru. Maka wahai para guru, tidak cukup yang kita transfer kepada anak kita, murid kita adalah hanya ilmu, tapi contoh akhlak. Bahkan tadi kami sampaikan, akhlakmu itulah justru yang punya pengaruh besar kepada perkembangan anak murid. Lisanul hal antok tadi afsah min lisanil maqal. Jadi suri toladan itu lebih fasih untuk membuat perubahan, lebih cepat untuk membuat perubahan, bukan sekedar pandai ngomong. Nah, ini
Bahkan kami juga sampaikan dalam dunia mendidik, termasuk mendidik anak-anak kita dan sebagainya. Ternyata mata anak kita lebih mudah mendengar daripada telinga. Hari ini Anda mendengar kalimat mata mendengar ya hari ini. Jadi mata anak-anakmu itu lebih mudah mendengar daripada telinganya. Kadang kita ngomong kepada anak kita 10 nasihat nggak didengar. Tapi kita memberikan contoh sekali saja diikuti. Maka penting suri teladan yang dilihat oleh anak-anak kita. Biarpun katanya pandangan sesaat dari pandangan masuk ke otaknya, direkam dan akan terngiang-ngiang sepanjang perjalanan hidupnya, membuat perubahan pada dirinya. Baik atau buruk. Baik atau buruk. Maka ayo kita menjaga akhlak kita. Yang menjadi guru tolong ayo. Suri teladan. Suri teladan dalam sisi, karena suri teladan ini bukan dalam urusan ibadah saja. Suri teladan dengan sesama. Kan ibadah orang menjadi baik itu kan bukan sekedar kepada Allah saja, bukan sujudnya, bukan sholatnya, bukan membaca Qur'annya, tidak, bukan itu saja. Iya, akan tapi ada urusan dengan sesama manusia. Kalau sang guru baik dengan sesama manusia, dengan kelembutan perilakunya, sopan santunnya, akhlak mulianya, maka yang demikian itu akan mudah mempengaruhi seorang murid. Perilaku seorang murid. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.